Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita lah. Yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Tadi sempat mencatat, banyak sekali. Kita punya istilahnya tadi Bapak, talent management ya. Itu Jokowi. Karena Jokowi dianggap bukan seorang muslim. Isu yang diarahkan sebenarnya isu yang menjadi kelemahannya Prabowo. Prabowo justru dari keluarga yang tidak semua saudaranya beragama Islam. Ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya. Tetapi justru Jokowi yang dituding. Ini satu taktik kampanye gelap yang berbahaya sekali. Karena itu saya mau mengajak. Kita kembalikan Pilpres ini pada soal menjalankan pemerintah dengan baik. Cari yang bagaimana? Nomor 1, cari yang kompeten. Yang kedua, cari yang bersih. Yang ketiga, cari yang bisa menawarkan kebaruan. Saya secara subjektif memilih Pak Jokowi. Tapi jika Anda yakin Pak Prabowo adalah pilihan lebih baik, tunjukkan pada Anda sendiri harus bisa menjelaskan di mana letak kompetensinya, di mana letak barunya, di mana letak bersihnya. Sehingga ketika Anda memilih Prabowo pun yakin bahwa pakai variabel itu. Saya juga begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Nah, dengan begitu kita memilih orang itu bukan emosional. Karena SMS, BBM yang faktanya nggak terbukti. Tapi karena kita tahu persis ini yang dibutuhkan Indonesia. Siapa yang bisa lebih baik dalam menjalankan itu? Siapa yang bisa lebih melakukan terobosan? Siapa yang bisa membuat kita yakin penegakan hukum akan jalan terus? Karena nggak punya beban. Jangan semata-mata ambil pilihan karena emosi. Tapi ambil pilihan karena sadar bahwa ini bersih, ini kompeten, ini bisa lakukan terobosan, atau hal-hal lain yang terkait dengan Indonesia ke depan. Dengan begitu, Anda akan bisa bilang, saya milih orang yang tepat. Karena apa? Karena mereka akan dipilih untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Bukan memuaskan emosi di hari pemilu. Kalau ini kita turunkan lagi ke tatanan sosial masyarakat gitu. Salah satu hal ketika saya baca meritokrasi lagi, ternyata ada satu hambatan nih yang sering disebut juga oleh publik kita, yaitu kemiskinan struktural tuh. Bagaimana antara meritokrasi menghadapi situasi di mana orang-orang harus ada dalam keadaan terjebak di kemiskinan struktural. Jadi ada yang bilang itu nggak bisa menjadi suatu kompetisi yang fair gitu. Ketika itu merit system, tapi kami misalnya aku ada di kemiskinan struktural, Kania tidak. It's not a fair game gitu. It's not fair competition. Nah, menurut pandangan Mas Anies gimana? Ya, karena itulah tugas negara. Kemudian tadi saya bilang kalau udah di dalam institusi birokrasi dan institusi korporasi dalam badan itu, maka udah nggak ada lagi kendala struktural di situ, karena sama-sama sudah menjadi dalamnya, ya. Tapi ketika masih di luar, maka negara harus membuat kebijakan untuk membuat kesetaraan kesempatan, dan itu artinya negara harus kerja ekstra agar kemiskinan atau ketimpangan itu tidak menjadi barrier dia di dalam mengikuti kompetisi merit system. Saya kasih ilustrasi ya. Saya mengelola kampus. Lalu kampus memberikan beasiswa anak SMA untuk kuliah selama 4 tahun, full scholarship. Waktu itu nilainya 125 juta waktu itu. Tahun 2008, 2010 sekitar itu. Gede. Ya, untuk kuliah 4 tahun dengan biaya hidup. Jadi kalau udah dapat beasiswa itu aman. Problem free. Karena pengalaman saya nih, kalau ngasih beasiswa jangan separuh-separuh, itu cuma meratakan penderitaan.
Kalau mau ngasih bantuan ya bantu total, jangan bantu basa-basi gitu. Nah, biaya kuliahnya berapa? Satu semester bayar misalnya SPP 10 juta gitu. Ya udah saya bantu 5. Lah terus yang 5 dari mana? Loh, kalau mau bantu 10 sekalian gitu loh. Outputnya ada. Dari 5-nya lagi kemana Iya, nih? terus yang 5 lagi gimana? Ya saya ngasih sebagian. Lah terus sebagian gimana? Jelas biayanya 10 kok gitu. Nah, jadi kami itu hitung biaya hidup berapa, biaya kuliah berapa, cover nilainya segitu. Terus mau rekrutmen nih. Nah, itu muncul pertanyaan struktural tadi. Nah, ini nanti ketika rekrutmen yang kepilih anak-anak dari keluarga mampu, yang mereka punya prestasi. Apa yang terjadi? Satu, bikin alat ukurnya untuk mengukur kinerjanya yang tidak hanya mendasarkan kepada misalnya skor nilai saja, oke? Tapi faktor aktivitas dia, kegiatan dia yang itu bebas dari soal struktural. Terus yang kedua, kita tuh kalau mengadakan tes itu di kota besar. Lah yang bisa ke kota besar yang punya Siapa? uang. Jadi kita sebutkan dalam seleksi ini bahwa kalau Anda dapat panggilan, maka biaya transportasi Anda ditanggung, dikembalikan. Itu untuk memotong soal kendala struktural. Dan ini ya, karena saya mau cerita nih, kita pernah ketemu anak dari Banyuwangi, ikut tesnya di Surabaya. Dia nggak bisa berangkat tes karena nggak punya uang. Terus dia dipinjemi tetangganya karena ada surat dari kami yang mengatakan akan diganti. Tetangganya mau berminjemin uang. Dan ketika sampai di tempat wawancara, waktu diwawancara dia bisa berbicara bahasa Inggris sangat lancar. Dan anak ini belum pernah ke bandara. Oke. Terus belajar di mana? Dia belajar di radio Australia. Dia ngomongnya dengan accent Australia. Itu kalau kita tidak berbicara tentang policy afirmatif ya dia di dalam mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan, anak itu nggak akan berangkat ke Surabaya, kita nggak akan pernah ketemu anak itu, dan anak itu nggak pernah dapat beasiswa. Jadi negara itu harus menyadari meritokrasi di dalam institusi, karena itu udah sama tuh. Ketika di luar, dia harus memasukkan faktor ketimpangan struktural di dalam semua SOP-nya agar kesetaraan kesempatan itu hadir. Mudah? Enggak. Bisa? Iya. Itu perlu extra effort. Paling enak, kalau tadi saya soal beasiswa itu misalnya tadi proses seleksi, ditunggu wawancara jam sekian tanggal sekian. Anda mau datang pakai apa, dibiayai siapa, I don't care. Ini kan extra effort. Tapi disitulah fungsi negara untuk melakukan extra effort itu, Mas. Kenapa? Karena ini adalah Republik Indonesia yang dimanapun Anda lahir, Anda punya kesempatan yang sama. Dan mindset dari pengelola negara, jangan mindset orang Jakarta, jangan mindset orang kota, tapi mindset orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu salah satu contoh. Tapi prinsip meritokrasi ini menurut saya perlu jadi kesadaran sampai di level sekolah, level, karena gini kan ya, saya perhatikan kita udah punya meritokrasi untuk hal-hal yang sifatnya kinerja individu. Tapi yang kolektif kita belum. Jadi kalau sifatnya individual kita udah lumayan, ada meritokratik. Panjat tebing kan nggak bisa titipan. Lari nggak bisa titipan. Ya kalau Anda larinya pelan ya pelan aja. Mau titipan apa? Angkat besi. Karena itu kita menonjol prestasinya sampai tingkat dunia. Di situ ya. Di Iya, tempat-tempat di mana ini nggak bisa nih, nggak bisa titipan. Nggak bisa diganti-ganti juga wasitnya ya. Mau pakai wasit? Itu kan nggak ada wasit. Maksudnya panitianya masih nggak bisa. Itulah sebabnya. Tapi begitu sampai pakai juri,
Pasti sekali yang Langsung. Ferry bilang tadi. Begitu ada Ada juri, jurinya ya. aduh, bisa masuk angin ini. Angin. Ini Lu bicara bayangin. olahraga ya. Bicara olahraga nih, udah latihan karate luar biasa, latihan Iya. taekwondo, latihan Iya. kempo, latihan silat. Tapi begitu dia main, ya penilaiannya bisa subjektif. Tapi begitu kita objektif, individual, excel. Lihat, anak-anak kita menang Olimpiade Science. Menang tuh Olimpiade Science di mana-mana. Mengagumkan individu. Tapi begitu kelompok, itu masalah nih. Iya. Itu kalau yang Olim Science ikutan voting tuh repot juga tuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya, bagaimana Anies Baswedan, seorang tokoh yang hebat ya. Kali ini Anies ya tidak segan-segan memberikan tamparan keras kepada semua lawan politiknya. Kalau kita melihat bagaimana Jokowi ya, yang dulu didukung Anies, yang dulu Anies memberikan dukungan yang penuh ya terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Kemudian dipecat ya secara sepihak ya. Pak Anies tidak tahu bahwa ia dipecat, ya diganti. Dan ini membuat Anies Baswedan, kalau kita melihat ya, menerima semuanya dengan lapang dada. Pak Anies tidak mau memberontak, ya bahkan tidak mau menanyakan kenapa ia dipecat. Itu adalah kedewasaan dalam berpolitik. Anies dewasa ya dalam politik, sebab itulah banyak hikmah yang dia dapat, teman-teman ya. Bagaimana ia dipuji, pendukungnya banyak, dan itulah kenapa Anies Baswedan menjadi idola sampai saat ini. Di Pilpres 2024 kemarin, Anies banyak diserang ya dari semua kalangan, namun Anies selalu memberikan yang terbaik, teman-teman. Sabar, tidak emosi, dan itulah tokoh yang sejatinya. Kalau kita mendengar setiap pidato Pak Anies, teman-teman ya, baru kita renungkan bahwa semuanya itu adalah fakta dan menguatkan kita. Bagaimana pidato beliau yang selalu menyejukkan, pidato beliau dengan santun ya. Itulah Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?